Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Keselamatan Pasien dan K3 yang beranggotakan Devi Sumaryani, Mariatul Fitriah, Nur Latifah, Risdawati, Sandra Barbara Magdalena, Sri Marlena, Susanti, Zahratul Zana. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hazard fisik. Apa sih hazard fisik itu? Yuk simak videonya. Selamat menyaksikan. Apa sih hazard fisik itu? Pengertian hazard fisik adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor fisik mengenai suatu sumber, situasi, kondisi, atau tindakan yang berpotensi yang dapat menciderai dan menimbulkan kerugian manusia atau kondisi kelainan fisik atau mental, harta benda, proses, maupun lingkungan yang teridentifikasi berasal dari situasi yang terkait pekerjaan, yang bertujuan agar mampu mengidentifikasi potensi bahaya, mampu menilai resiko, serta mampu mengendalikan resiko sesuai dengan norma K3, sehingga dapat menciptakan kondisi kerja yang aman, sehingga dapat mencegah kejadian, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Resiko atau risik merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau keparahan suatu cedera yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya kepada setiap bidang dengan luas tertentu secara horizontal dari permukaan bumi. Satuan ukuran yang digunakan untuk menyatakan tekanan udara ada 3 macam, yaitu atmosfer atau ATM, milimeter kolom air massa mmHg, dan milibar MB. Tekanan udara berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat. Hal itu terjadi karena makin tinggi suatu tempat, makin rendah kerapatan udaranya. Tekanan positif. Apa sih tekanan positif itu? Yuk simak. Tekanan positif adalah tekanan di dalam sistem yang lebih besar daripada lingkungan yang mengelilingi sistem itu. Dibuat untuk memastikan tidak ada masuknya lingkungan ke dalam sistem yang seharusnya tertutup. Akibatnya, jika ada kebocoran dari sistem bertekanan positif itu akan keluar ke lingkungan sekitarnya. Contoh umum penggunaan tekanan positif adalah lokasi habitat di daerah di mana ruangan besi laboratorium, rumah sakit memiliki ruangan tekanan positif untuk pasien dengan sistem kekebalan yang terganggu. Udara akan mengalir keluar ruangan alih-alih masuk. Sehingga mikroorganisme di udara, misalnya bakteri, yang dapat menginfeksi pasien. Untuk menciptakan ruangan isolasi tekanan negatif harus mengikuti parameter sebagai berikut, yaitu suhu dan kelembapan, aliran udara, tekanan udara, ventilasi udara, kualitas udara sekitar jalur penyebaran infeksi, kontaminasi partikel, dan mikroba. Sistem tata udara pada kelas S atau standar, rekomendasi untuk ventilasi alamiah. Pertunjukan udara di ruang isolasi minimal 6 kali per jam. Pendinginan ruang kelas S dapat menggunakan AC split wall. Direkomendasikan untuk pemasangan exhaust grill berada dekat dengan kepala pasien. Tekanan udara kelas standar akan direkomendasikan untuk bertekanan negatif. Organisme-organisme mikro dalam udara bisa masuk ke dalam ruangan, kecuali tekanan positif di dalam ruangan dipertahankan. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pekerjaan. Apapun jenis pekerjaan selalu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
mulai dari pekerjaan berisiko rendah hingga berisiko tinggi. Di samping itu, pemahaman dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 masih kurang diperhatikan oleh pekerja formal maupun informal. Tekanan udara yang tinggi dapat menyebabkan cushion disease atau penyakit dekompresi. Nah, penyakit dekompresi tersebut disebabkan karena masuknya udara ke dalam sirkulasi darah atau jaringan setelah atau selama terjadinya penurunan tekanan di lingkungan sekitar. Udara tersebut berasal dari gas mulia, umumnya gas nitrogen, yang secara normal terlarut di dalam cairan tubuh dan jaringan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penyakit dekompresi antara lain ialah kondisi lingkungan yang hangat atau dingin, aktivitas menyelam, latihan fisik atau pemanasan, dan suhu lingkungan. Penyakit dekompresi juga dapat menyebabkan terjadinya trombositopenia dan defisit neurologis. Di sini saya akan membahas tentang cara menghindari atau mencegah pengaruh tekanan udara terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu peningkatan kesehatan, yaitu dengan dilakukannya penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dengan pendidikan kesehatan. Yang kedua, ada perlindungan khusus atau specific protection, misalnya imunisasi, hygiene perorangan, sanitasi lingkungan, serta proteksi terhadap bahaya dan kecelakaan kerja dengan menggunakan alat perlindungan diri atau APD seperti helm, kacamata kerja, masker, penutup telinga, dan baju tahan panas serta sarung tangan. Yang ketiga yaitu diagnosis atau deteksi dini dan pengobatan segera serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang keempat ada pembatasan kemungkinan cacat, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengobatan tenaga kerja secara komprehensif. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari penjelasan tadi adalah hazard fisik merupakan suatu potensi bahaya atau ancaman terhadap suatu sumber, situasi, maupun kondisi. Nah, kelompok kami membahas tentang tekanan udara. Nah, tekanan udara ini terbagi menjadi dua, ada yang negatif dan juga tekanan udara positif. Nah, tekanan udara standar yang direkomendasikan adalah tekanan udara negatif agar mikroorganisme itu tidak dapat masuk apabila tekanan positif tidak dipertahankan. Nah, sedangkan bahaya ketika tekanan udara itu terlalu tinggi maka akan menyebabkan cushion disease atau dekompresi. Nah, cara untuk menghindari hazard fisik tekanan udara yang tidak tepat yaitu dengan cara menjaga kualitas udara, menjaga kelembapan udara, dan juga merawat ventilasi serta pencegahan dan tindakan terhadap penyakit. Sekian penjelasan materi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.